Dan pihak Erspo menerima masukan tersebut dan akan merombak desain jersey yang baru dirilis ini gitu, Bay. Ini ada potongan video dari Coach Justin gitu ya, kita setel nih. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay. Oke Bay, hari ini gue bakal ngebahas beberapa hal yang ada di internet gitu ya, seperti kasus seragam atau jersey baru timnas yang dapat banyak kritikan. Terus juga ada seorang wanita yang hampir diculik oknum ojol Grab car gitu ya. Dan terakhir ada berita tentang pelayan restoran yang dipukulin sama ownernya gara-gara pelayannya ini memakan makanan sisaan milik customernya gitu ya. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, cus. Jadi Bay, seperti yang mungkin udah lu pada tahu gitu ya, bahwa di bulan kemarin timnas sepak bola Indonesia resmi meluncurkan seragam atau jersey terbaru mereka gitu yang dibuat oleh Erspo. Akan tetapi setelah jersey tersebut launching gitu ya, banyak kritikan yang masuk terhadap desain jersey tersebut gitu Bay. Bahkan netizen sendiri malah lebih suka desain yang lama gitu ya, yang diluncurkan oleh Mills. Dan pengamat sepak bola terkemuka di Indonesia yang sering disebut dengan Coach Justin gitu ya, ikut serta mengomentari desain jersey tersebut gitu Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya ketika Coach Justin mengomentari desain jersey tersebut. Lingkarannya sebenarnya nggak perlu, ini offside lingkarannya, lihat. Jadi ada cembungnya dikit gitu. Shieldnya nggak langsung. Dan kalau lihat dari jersinya, bahannya dan ini kesan cuma ditempel doang. Bukan, ya nggak ada eksklusif sekali. Untuk gue kalau ini dijual 600 ya. Sablonan kali gitu ya. Gue doang. Waduh. Tapi nih kalau gue boleh ini ya, ini objektif dong. Ya, banyak yang objektif ini kita objektif. Banyak yang emang kita secara konsumen, gue beli ini kurang puas. Satu-satunya hal yang positif yang gue bisa take away dari ini adalah itu kerahnya. Kerahnya gue ngerasa kayak oke, ini cukup kelihatan expensive gitu ya. Yang paling kelihatan murah itu logonya. Ini benar-benar kelihatan murahan banget. Kerah sih gue cukup oke ya. Lingkarannya sebenarnya nggak. Ya kurang lebih kayak gitu ya pendapat Coach Justin tentang jersey tersebut. Dan bahkan juga ada sebuah foto yang menunjukkan ada seseorang yang telah membeli jersey tersebut, namun saat pertama kali dicuci, logo Garudanya itu luntur gitu Bay. Berarti kata Coach Justin tuh bener gitu ya kalau logo Garudanya tuh kayak cuma tempelan doang. Atau mungkin sablonannya jelek gitu Bay. Beda sama jersey yang dikeluarkan oleh Mills gitu ya, yang dimana logo Garudanya itu bordiran gitu, bukan sablonan. Nah setelah ramai banyak kritikan dari netizen, akhirnya si Ernanda Putra selaku desainer yang membuat desain jersey tersebut buka suara. Akan tetapi bukannya sadar diri gitu ya karena desainnya ini jelek, dia malah nyolot tidak terima desain bajunya yang telah dia buat dikritik netizen dan Coach Justin gitu Bay. Ini kita baca ya. Justin yang gue tahu cuma Justin, Hamner, Timberlake, dan Bieber. Siapalah dia tiba-tiba jadi ngomongin desain. Udahlah om, lu urus aja hidupmu sendiri. Namanya juga komentator, kerjanya ya cari panggung. Kalau enggak, gak makan dong besok. Lol. Ernanda. Ini kalau dilihat dari postingannya tuh rada tengil gitu ya si Ernanda ini. Nah setelah ada postingan dari Ernanda tersebut, akhirnya Coach Justin juga ngebales komentar si Ernanda gitu ya di Twitter. Nih gue bacain aja ya. Sorry gue baru bangun, jadi gini bro, Ernanda Putra. Wajar anda gak kenal saya, karena saya hanya rakyat jelata. Saya tahu anda di Twitter, karena anda diinjak-injak sama warga Twitter. Pastinya anda orang top. Yang saya dan teman-teman lakukan hanyalah memberikan pendapat tentang jersey Anda. Jika Anda nggak bisa terima pendapat yang berbeda, that's fine. Anda mau ngomong apa tentang saya, ya juga hak Anda kok. Seperti kami pun memiliki hak untuk berpendapat tentang desain jersey Anda. Sangat pasaran banget. Waduh. Mayoritas netizen pun sama dengan kami. Mungkin Anda desainer top dunia, tapi nggak kelihatan sama sekali dengan desain jersey Anda.
Itu aja, belajarlah menerima pendapat yang berbeda bro, Hernanda Putra. Oh iya, jangan lupa nonton lagi next episode The Bro Code, karena kami belum selesai mereview jersey Anda. Ini Coach Justin ngakunya hanya rakyat jelata gitu ya. Yang padahal follower si Coach Justin tuh lebih banyak daripada followersnya si Hernanda. Ini tuh definisi merendah untuk meroket gitu ya. Dan ini juga ada sebuah video di mana Coach Justin juga membandingkan desain jersey timnas sepak bola tersebut dengan jersey timnas futsal yang dia miliki gitu ya. Kita setel videonya, cus. Hola, ini gue baru dapat jersey timnas futsal spek harganya 430. Nah, kalau lu lihat desainnya ini worth it banget 430. Ada yang merah, ini yang home. Kalau lihat gambarnya, kalau ini harganya sejuta, nggak akan gue beli, not worth it. Tapi dengan 430 sangat amat layak, ngerti nggak? Nah, jadi kita menilai itu kan dengan sesuai harganya. Ini yang away, yang hijau, lihat ada patternnya juga. Nah, ini 430 juga. Ini juga kelihatan gitu ya kalau logonya bordiran, bay, bukan sablonan. Lebih suka yang putih. Tapi ini kan kembali ke selera. The point is adalah gue yakin kalian maupun gue nggak ada masalah beli jersey mahal asal worth it. Betul. Kalau lu charge yang replika 600.000 seperti yang gue tag di Brocode, kualitasnya kayak begitu, logonya kayak ditempel, ya kita kritik. Cuman kenapa desainer ngamuk-ngamuk? Kan lucu itu. Ini juga UMKM seperti Mills, seperti kita dukung semua kok, semua yang UMKM. Tapi caranya tidak pernah gue kritik Mills atau Spek atau brand lain dikritik kembali seperti desainernya Airspo, oke? Dan yang lebih parah lagi, dia udah go personal. Dia menyerang gue secara pribadi, sementara gue menyerang produknya. Iya betul. Yang menilai. Ya namanya bocah baru puber kedua kali ya coach, jadi dia menggebu-gebu gitu. Ya setelah ramai dihujat sana sini, akhirnya si Hernanda selaku desainer S-Pro tercerahkan gitu ya otaknya. Dan di akun Twitternya si Hernanda ini, dia memposting sebuah permintaan maaf gitu, bay. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi ya teman-teman. Dan terima kasih atas kritik juga sarannya. Semoga kedepannya saya dan Makna bisa berkontribusi lebih baik lagi. Ini ada surat permohonan maafnya gitu ya. Ini panjang banget, bay. Males gue bacanya, takut aus. Ya lu baca sendiri lah ya. Dan endingnya setelah kasus ini viral, Coach Justin bertemu langsung dengan owner S-Pro-nya gitu, bay, yaitu Muhammad Sadat. Dan Coach Justin juga menyampaikan keluh kesah netizen terhadap jersey baru tersebut gitu ya. Dan pihak Airspo menerima masukan tersebut dan akan merombak desain jersey yang baru dirilis ini gitu, bay. Ini ada potongan video dari Coach Justin gitu ya, kita setel nih. Jadi coach maunya apa? Gue bilang, satu, desain harus ditarik, harus diganti, diiyakan. Kedua, bahan harus bagus, diiyakan. Ketiga, logo harus dirombak, diiyakan. Keempat, harga harus turun, diiyakan. Jadi itu semua dari sekarang sampai Agustus akan launch, itu akan dirombak semua. Semua biar kita mendapatkan jersey timnas yang bisa kita banggakan, oke? Dan juga kita bisa mendapatkan jersey di mana terjangkau oleh mayoritas orang Indonesia. Itu tujuan gue. Mantap, okay? mantap. Dan semua diiyakan. Gue pengennya Juni pada saat ketemu Irak sama itu, tapi nggak bisa, terlalu mepet. Akhirnya paham, akhirnya September itu sudah dibikin jersey baru untuk timnas, ya. Agustus launching. Mulai sekarang nih, Sadat udah proses, udah cari bahan yang bagus. Yaitu penggalan videonya gitu ya, bay. Dan kalau lu pengen tahu lebih lengkapnya, ya lu bisa nonton aja nih di channel YouTube-nya Coach Justin gitu ya, Justinius Laksana. Cuma gue baru ngeh gitu ya, ini Coach Justin ketemuan sama owner Airspo pakai baju Mills. Kocak.
Ya oke, next bye. Jadi beberapa hari kemarin beredar sebuah berita gitu ya. Ada seorang wanita yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum supir GrabCar. Jadi ketika si wanita ini memesan GrabCar, dia diperas dan diancam oleh supir GrabCar tersebut gitu. Dan bahkan kalau dilihat dari foto yang ada kronologinya, si wanita tersebut tuh sampai memar-memar gitu, bay. Tuh ada lebam-lebamnya. Dan ngomong-ngomong ini tuh akun kakaknya si wanita tersebut gitu, bay. Cuma dia ini mencoba menceritakan ulang kronologi yang diceritakan adiknya gitu ya. Nih disclaimer, kejadian barusan terjadi sama adik gua, kronologi di story berikutnya. Full story, gua mau balik ke rumah dari mall. Pesen GrabCar sekitar jam 8:30 malam. Oke, pas datang gue selalu ngecek platnya. Yes, sama gue masuk, gak ada yang aneh. Pas lagi di jalan, ini driver tiba-tiba masuk ke tol gitu ya. Otomatis gue tanya dong, karena tadi pas gue lihat jalannya itu udah searah rumah. Jadi pas mau searah rumah, si abang Grabnya ini malah masuk ke tol gitu ya, bay. Terus si wanita ini bertanya gitu ya, "Pak, ini kenapa masuk tol?" Drivernya jawab, "Iya, saya hanya ikutin maps." Gue langsung buka Google Maps. Di saat itu dia masih jalan terus. Tiba-tiba dia bilang, "Saya sesak napas, mbak, bisa tukeran nyetir." Gue tentu aja nolak, bilang nggak bisa pak, menepi dulu aja kalau emang sesak pak. Gue sambil buka aplikasi Grab, tapi kok ternyata dia nggak tekan pick up. Jadi tulisannya semacam driver is coming to you. Di situ gue udah panik dikit. Tiba-tiba dia todongin HP-nya, suruh gue transfer ke rekening ini. Gue masih pura-pura nanya bego sambil mikir what should I do next, apa yang gue lakukan berikutnya. Terus si wanita ini nanya gitu ya, "Gimana maksudnya pak?" Drivernya jawab, "Ya transfer ke sini." Si wanita jawab lagi, "Kenapa gitu pak?" Drivernya jawab, "Ya saya mau lihat itu rekening siapa." Di saat itu mobil masih jalan, gak terlalu cepat karena dia sambil liatin HP-nya. Gue langsung buka pintu, loncat. Oh jadi si mbaknya ini loncat dari mobil pada saat mobilnya ini dalam kondisi berjalan gitu, bay. Ya cuma dia bilangnya nggak terlalu cepat juga sih. Posisinya gue lari dari tepi tol minta tolong. Obviously karena di tol orang nggak terlalu notice kali ya, atau gimana. Oke, dia turun lari dan kejar gue, dan gue ketangkep. Karena gue emang berhenti buat teriak minta tolong. Pas ketangkep gue berontak, yang berakhir diseret sama dia. Gue masih tahan di situ, dan karena susah diseret, ya udah diangkut lah gue ke mobil dia. Abis itu gue dilempar masuk ke dalam mobil, tapi gue tahan pakai kaki si pintu mobilnya. Ya di situ gue udah teriak-teriak, terus dia suruh masuk jangan berisik. Dia paksa gue transfer 100 juta, enteng banget rahangnya. Gue nolak lah, bilang gak ada pak sambil nangis-nangis. Dia berdiri di pintu mobil by the way. Di saat itu gue udah diancam bakal dibuang di depan. Ada sungai kali gitulah. Kalau gue nggak transfer, oh jadi banyak ini diancam bakal dibuang ke sungai gitu ya, bay. Terus gue dipaksa buat buka rekening sekarang juga. Di situ udah deh nangis-nangis lagi. Teriak jangan pak, jangan. Karena dia mau ngambil HP juga. Intinya gue sambil duduk mengarah ke pintu tempat dia berdiri. Pas ada celah gue langsung turun ke bawah mobil dong, jongkok di situ. Intinya I am trying my best untuk tidak berada di dalam mobil. Nah saat itulah gue dibekap pakai tangannya. Gak bisa napas dong, udah panik banget. Tiba-tiba ada mas-mas di rawa-rawa pinggir tol. Gue berusaha lagi teriak, tapi kan posisi lagi dibekep ya. Oke, pas dia lengah karena ada mas-mas yang tiba-tiba liatin, gue berontak dan lari lagi ke tepi tol itu. Gue lari-lari minta tolong ke mas-mas yang ada di bawah tol. Terus gue ketangkap lagi nih sama orang ini. Tapi dia bilang ke mas-masnya, "Lagi berantem mas." Waduh, acting gitu ya. Lalu dia bilang ke gue, "Masuk-masuk gak enak diliatin." Pale lu. Ya udah gue teriak-teriak aja, bilang dia bohong mas. Tolong saya, ini driver Grab. Di situ dia udah tarik-tarikan handphone dan ransel gue. Pilihannya cuma satu, menyelamatkan handphone atau tas gua. Tas berhasil gua tarik dan gua peluk terus. Sedangkan HP gua nggak berhasil selamat gitu ya, karena dia sempat nyakar.
Terus dia lari lagi ke arah mobil karena mas-mas di bawah udah teriakin dia, woi woi woi. Gue nggak tahu kenapa, gue malah sempat-sempatnya lari ke arah mobil buat buka bagasi. Jadi biar dia jalan di tol sambil bagasinya kebuka gitu. Ya setelah gue baca kronologinya cukup menyeramkan juga gitu ya. Bahkan si pengemudi Grab car-nya ini sampai segala acting seolah-olah pasangan yang lagi berantem gitu. Ya dan setelah beritanya viral, tidak butuh waktu lama untuk si pelaku ini tertangkap gitu, Bay. Dan motif pelaku melakukan hal tersebut karena dia ini ingin buru-buru menikahi pacarnya gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja nih videonya, cus. Motif utama dari pelaku untuk mengancam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya adalah karena yang bersangkutan pepet mau menikahi pacarnya. Di bulan April yang bersangkutan akan menikah. Wah, bulan ini ya? Dan belum ada biaya untuk menikah, akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Motifnya adalah pepet karena yang bersangkutan mau menikahi pacarnya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya kata gue mah mending lu jual mobil buat biaya nikah gitu. Oh, atau jangan-jangan mobilnya juga masih kredit kali ya. Nah kan kalau udah kayak gini, yang rugi lu juga gitu. Udah mah di penjara, terus kalau misalnya mobil masih kredit pasti bakal ditarik leasing gitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi nih, pacar lu yang mau lu nikahin malah nikah sama orang lain. Kasihan. Ya ini terakhir, Bay. Jadi beredar sebuah berita ada 6 orang karyawan. Ya dan ini terakhir ya, Bay. Jadi beredar sebuah berita ada 6 orang karyawan restoran yang dianiaya oleh ownernya gara-gara dia makan makanan sisa punya pelanggannya gitu. Kalau lu baca judul artikel ini pasti lu bakal emosi duluan gitu ya. Tapi kalau lu baca berita lengkapnya, ya lu bakal tetap emosi tapi nggak terlalu gitu. Jadi kronologinya gini, Bay. Ada seorang pelayan restoran yang bernama Fauzan. Dia ini bekerja secara freelance di restoran tersebut gitu ya. Nah pas saat si Fauzan ini sedang bekerja, ada pelanggan yang memesan bebek namun tidak habis. Terus pelanggannya ini meminta si Fauzan untuk membungkus bebek tersebut. Dan setelah dibungkus dan dibawa pulang oleh customernya, ternyata paha bebek tersebut tuh hilang, Bay. Ya akhirnya pelanggan ini komplain ke si owner via online gitu ya. Nah setelah mendapatkan komplain tersebut, si Fauzan dan semua rekannya ini dipanggil buat menghadap si owner. Nah terus ownernya nanya siapa yang ngambil bebek. Si Fauzan ini nggak ngejawab gitu karena memang pada saat itu banyak karyawan yang membungkus bebek. Namun tiba-tiba kepala kokinya ini nendang si Fauzan gitu ya. Terus ownernya ini meminta para karyawan buat keluar kecuali si Fauzan dan 5 temannya. Yang kemungkinan ya 5 temannya ini juga ikutan freelance gitu, Bay. Nah setelah sisa mereka berenam gitu ya di ruangan si ownernya ini memukul dada si Fauzan sebanyak 4 kali. Dan usut punya usut ternyata si Fauzan inilah yang memakan paha bebek tersebut. Lalu membungkus sisanya dan diberikan ke si pelanggan gitu ya yang komplain tadi. Ya dan si owner ini juga menahan KTP Fauzan dan meminta ganti rugi sebanyak 1,1 juta rupiah kepada Fauzan. Dan alasan Fauzan melakukan hal tersebut karena si Fauzan ini lapar gitu, Bay. Soalnya pada saat buka puasa dia cuma makan 2 gorengan doang. Ya di sini gue tidak membenarkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh ownernya gitu ya, Bay. Cuman apa yang dilakukan Fauzan juga salah gitu. Ya karena ini sangkut pautnya sama nama baik restorannya gitu ya, Bay. Soalnya kan si Fauzan ini mengambil makanan pelanggan yang minta dibungkus gitu. Bukan mengambil sisa makanan yang pelanggannya udah nggak makan lagi gitu, Bay. Dan seharusnya juga tindakan dari si owner ini cukup sampai memanggil dan meminta ganti rugi aja gitu, Bay, ke si Fauzan. Nggak perlu sampai ada aksi pemukulan gitu ya. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gua kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi aja di kolom komentar gitu ya. Dan gue juga mohon maaf buat video gue yang kemarin, suaranya pecah banget gitu ya. Jadi pas gue nge-record tuh, gue salah setting mic gitu, Bay. Dan gue udah berusaha buat menjernihkan suaranya tapi gagal gitu. Bahkan gue udah mencoba menggunakan fitur AI gitu ya, buat menjernihkan audio tersebut gitu, Bay. Cuman ujung-ujungnya kalau pakai AI, ya harus berbayar gitu. Kan gue jadi males gitu ya.
Ya oke lah, bye. Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?